Halo guys, apa kabar? Pastinya baik-baik aja kan? Jadi saya akan menceritakan seluruh alur dari film yang berjudul 3AM. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa video ini mengandung spoiler alert. 3AM adalah film horor Thailand yang dibagi menjadi 3 cerita supernatural yang terjadi pada pukul 3 pagi. Film yang dirilis di Thailand pada tanggal 20 November 2012 yang disutradarai oleh Pachanun Tumajira, Kirati dan Kitanon, dan Isara Nadi. Cerita pertama yang berjudul The Wig. Di dalam film ini diceritakan dua saudara perempuan yang menjalankan usaha rambut palsu. Mei adalah seorang pekerja keras dan Min adalah remaja yang egois, di mana hubungan mereka tidak terlalu baik. Di awal film, kita diperlihatkan seorang kakek tua yang sedang memotong rambut dari wanita yang telah meninggal. Kemudian, scene beralih di mana Mei yang sedang membeli rambut palsu dari Lin. Di sini terlihat cukup banyak rambut palsu yang dibawa oleh Lin untuk Mai. Sambil menunggu dibayar oleh Mai untuk rambut palsunya, Lin bersantai di depan sambil membaca koran. Kemudian Min datang menghampiri Mei yang sedang menimbang rambut palsu tadi. Kemudian Min peringatkan Mei untuk hati-hati dalam membeli rambut palsu dari orang lain. Tetapi Mei terlihat tidak peduli. Lalu di sini keranjang yang digunakan untuk membawa rambut palsu terlihat bergetar. Kemudian Mei datang menghampiri Lin yang serius membaca koran untuk menyerahkan uang dari hasil penjualan rambut palsunya. Ketika Lin menerima uangnya, di sini Lin tampak tergesa-gesa keluar meninggalkan toko. Yang ternyata di koran yang dibaca Lin tadi, terlihat kakek tua yang di awal film telah meninggal dunia akibat menabrak tembok sehingga membuat lehernya pun patah. Kemudian terlihat Min yang akan pergi jalan keluar dan berpesan pada kakaknya agar tidak dikucing pintu. Lalu scene berpindah ketika Mei sedang berada di kamar mandi. Mei sedang berdiri di depan wastafel, terlihat panik melihat ada darah yang keluar dari dalam hidungnya dan segera membersihkannya. Lalu terlihat bahwa wastafelnya tersumbat, dan di sini Mei berinisiatif untuk membuka penutupnya, lalu memasukkan jarinya ke dalam wastafel, di mana ada rambut yang cukup banyak yang mengakibatkan wastafelnya tersumbat. Ketika airnya sudah habis, Mei melihat ke dalam lubang wastafel tadi. Kemudian muncullah tangan dari dalam lubang wastafel yang membuat Mei terjatuh akibat terkejut. Dan tangan tadi berusaha menggapai Mei. Dan seketika Mei pun terbangun dari tidurnya. Dan saat terbangun, dia pun mendengar ada sesuatu di depannya. Yang ternyata, Min dan teman-temannya bernama Pon, Jom, dan Lin yang sudah pulang ternyata sedang mengerjai Mei. Kemudian mereka pun pergi naik ke atas untuk minum-minum dan mengobrol. Ketika sedang asik mengobrol, Min dan Lin turun dari atas untuk mengambil minuman. Dan ketika kembali, Lin ternyata membawa rambut palsu yang diambil tanpa permisi. Lalu Min pun menyuruh Lin untuk mengembalikan rambut palsu itu ke tempatnya semula. Saat akan mengembalikan rambut palsu itu, tiba-tiba listrik pun padam dan jam di dinding menunjukkan jam 3 pagi. Di sini terlihat Lin ketakutan karena menyusuri deretan rambut palsu yang terpajang di toko. Lalu tiba-tiba muncul tangan dari sela-sela rambut palsunya yang sedang digunakan tadi. Lalu tangan itu memegang mata dan lehernya. Seketika itu, Lin pun teriak dan mengagetkan semua orang. Kemudian, mereka turun ke bawah untuk mencari Lin. Ketika sedang berada di deretan rambut palsu, Min melihat ada darah yang mengucur deras dari deretan rambut palsu yang berada tepat di sebelahnya. Ketika dilihat dengan seksama, ternyata kepala Lin sudah berada di deretan rambut palsu. Dan membuat semua orang yang berada di situ ketakutan. Dan kemudian mereka semua berlari menuju pintu. Karena dalam keadaan takut dan panik, tanpa sengaja Pon mematahkan kunci toko sehingga membuat mereka tidak bisa keluar. Mereka pun berinisiatif untuk menghancurkan kunci toko. Lalu di sini terlihat Jom yang sedang berada di dapur. Kemudian Jom pun melihat sesuatu dan berteriak keras. Seketika itu, Mei, Min, dan Pon berlari menuju suara Jom. Terlihat di sini Jom sudah terduduk di lantai dapur sambil meminta tolong. Kemudian, mereka pun menarik Jom untuk berdiri, tetapi tidak bisa karena Jom terasa sangat berat.
Lalu, tiba-tiba muncul tangan dari dalam baju Jom, dan tubuh Jom pun terhempas ke langit-langit dan lantai ruangan. Melihat itu, Mei, Min, dan Pon berlari ke atas. Lalu ketika akan sampai di lantai atas, Mei pun terduduk lemas karena munculnya ingatan dari rambut palsunya. Lalu Min pun menyuruh Pon untuk ke atas duluan. Ketika Pon sudah sampai di atas dan sedang berjalan di antara rambut-rambut palsu yang sedang dijemur, tiba-tiba datang angin kencang, dan Pon melihat ada sosok perempuan. Yang kemudian, sosok perempuan itu datang menghampiri Pon dan membuat Pon jatuh ke belakang. Seketika itu, badan Pon tertusuk paku yang ada di situ. Mendengar Pon berteriak minta tolong, Mei dan Min datang ke tempat Pon berada. Seketika itu, mereka berdua berteriak histeris karena telah melihat Pon yang sudah meninggal dunia. Kemudian, mereka pun berlari menuju suatu ruangan. Lalu Min keluar untuk mencari sesuatu dan meninggalkan Mei sendiri di dalam. Ketika Min keluar dari ruangan itu, listrik pun padam, dan ketika berbalik, Min pun melihat di belakang Mei ada sosok perempuan yang akan mencengkik Mei. Lalu Min pun berusaha menolongnya. Ketika Min masuk ke dalam ruangan, ternyata Mei sudah berada di dalam sesuatu benda yang mirip seperti oven. Sambil menangis, Mei pun meminta tolong kepada Min. Tetapi suhu di dalam benda tersebut mulai meningkat, sehingga akhirnya benda tersebut meledak dan membuat Min terhempas ke dinding lalu pingsan. Ketika sadar, hari pun sudah terang. Min pun keluar dan melihat orang tuanya yang sudah pulang dan berada di depan. Lalu, Mei pun datang menghampiri orang tuanya sambil menangis. Sang ayah menanyakan keadaan Min dan mencari Min ke dalam ruangan, padahal Min berada tepat di depan orang tuanya. Min pun sadar bahwa perutnya telah tertusuk pecahan kaca yang membuat dirinya meninggal. Kemudian, terlihat Mei yang sedang menangis sambil memeluk ibunya. Dan film pun habis. Kesimpulannya, rambut palsu yang berada di dunia nyata berasal dari rambut manusia, bulu hewan, dan serat sintetis. Tetapi, pada cerita kali ini, diperlihatkan bahwa rambut palsu yang dibeli Mei berasal dari mayat manusia yang diambil tanpa persetujuan keluarga yang bersangkutan, di mana arwah pemilik dari rambut itu seperti tidak terima dan ingin balas dendam kepada setiap orang yang memakai rambutnya. Jadi intinya guys, kita harus berhati-hati dalam memilih rambut palsu yang bisa saja berasal dari mayat manusia dan bisa saja ada arwah pemilik dari rambut tersebut. Dan pesan moral yang dapat kita petik pada cerita kali ini, sebenci-bencinya kita kepada saudara sendiri, ketika dalam masalah, keluarga saling membantu satu sama lain, seperti yang diperlihatkan Mei dan Min. Selanjutnya, kita masuk ke cerita kedua yang berjudul Bridal House of the Dead. Di awal film, menceritakan seorang suster yang bertugas menjaga mayat dan merawat sepasang pengantin yang telah meninggal 1 minggu sebelum hari H. Kemudian, ada Todd yang bertugas menggantikan pekerjaan dari suster tersebut. Di sini diperlihatkan bahwa sang suster tengah mengajak Todd berkeliling rumah dan menjelaskan tugas Todd yang harus dilakukan. Lalu, mereka melewati sebuah ruangan yang ternyata itu adalah kamar dari pengantin tersebut yang bernama Meg and Cherry. Sang suster pun memperingatkan Todd untuk tidak masuk ke kamar apapun yang terjadi. Dan terakhir, sang suster pun menunjukkan kamar Todd. Saat berada di dalam kamar, sang suster bertanya kepada Todd apakah dia tidak takut. Tetapi Todd berkata, "Aku tidak takut sama sekali," dan menjelaskan bahwa pekerjaan sebelumnya dia selalu bertemu dengan pasien dan mayat. Lalu scene berpindah saat Todd ditinggal sendiri di rumah tersebut. Todd pun kembali ke rumah dan ternyata Todd langsung masuk ke dalam Meg dan Cherry. Padahal Todd telah diperingatkan untuk tidak masuk ke dalam ruangan tersebut. Kemudian Todd pun tertidur dan malam pun tiba. Di sini Todd pun sedang menyiapkan makan malam untuk Meg dan Cherry. Ketika sedang meletakkan makanan yang telah disiapkannya tadi, Todd melihat peti dari Cherry telah terbuka sedikit. Tiba-tiba
ada binatang yang terjatuh dan masuk ke dalam peti tersebut. Todd pun berinisiatif untuk mengambil binatang tersebut. Ketika dibuka, Todd melihat binatang tadi telah masuk ke dalam paha Cherry. Dengan perlahan dan ragu, Todd mengangkat gaun pengantin dari Cherry. Tiba-tiba, peti Meg terbuka sedikit, dan Todd pun kaget. Setelah itu, Todd pun langsung menutup kembali peti mati Meg dan Cherry. Lalu scene berpindah. Todd yang tengah duduk di ruang Meg dan Cherry terlihat sedang membuka barang yang berada di dalam laci, dan ternyata isinya adalah sebuah kamera. Todd pun membuka galeri tersebut, dan terdapat foto Cherry yang sangat cantik, dan ada beberapa foto Cherry yang membuat Todd bingung. Tiba-tiba, Todd mendengar suara pintu terbuka, yang ternyata telah didatangi. Pintu keluar tersebut telah terbuka, dan terdapat benang yang terlilit di ganggang pintu. Todd pun mengikuti benang tersebut sampai di ruangan di mana Cherry tengah berdiri memanggil Todd. Tiba-tiba, Meg dari belakang menarik Cherry dan berteriak keluar. Todd pun terbangun dan ternyata dia sedang bermimpi. Ketika bangun, TV yang ada di depan Todd menyala. Di situ terlihat Meg yang sedang menyiksa Cherry. Lalu Todd yang merasa kasihan kepada Cherry pergi ke ruang peti mati untuk memindahkan peti Meg keluar dari ruangan dan mengatakan, "Selama aku di sini, kamu tidak dapat menyakiti Cherry lagi." Kemudian, scene berpindah di mana Todd sedang merawat Cherry. Terlihat bahwa Todd seperti terpana melihat kecantikan Cherry dan memperlakukannya seperti seorang kekasih. Lalu Todd yang terbangun di samping Cherry beranjak dari tempat tidur dan menuju ke ruangan di mana peti mati Meg berada. Ketika sampai di sana, ternyata petinya sudah terbuka dan mayat Meg sudah tidak ada di dalam. Todd yang ketakutan berlari kembali ke dalam kamar dan melihat Cherry sudah tidak ada di atas ranjang. Tiba-tiba, kaki Todd ditarik ke bawah ranjang. Kemudian ketika berusaha keluar, kaki Todd ditusuk menggunakan furnitur yang ada di situ. Dalam keadaan panik, Todd seperti melihat kejadian masa lalu, di mana Cherry yang sedang duduk terikat dan sambil menangis. Kemudian Meg yang tengah merekam kejadian itu merasa kasihan dengan Cherry. Meg pun memeluk dan melepas ikatannya karena rasa cinta yang sangat dalam kepada Cherry. Setelah terlepas, Cherry pun mengamuk dan memecahkan furnitur yang ada di situ. Terlihat Meg berusaha menghentikan Cherry. Lalu, Cherry pun membunuh Meg dan akhirnya bunuh diri. Terlihat sebenarnya Meg sangat mencintai Cherry dan mengingat Cherry agar dia berhenti melakukan usaha bunuh diri. Lalu Todd pun sadar dan lihat hantu Cherry yang langsung mencekik dan mencium Todd. Karena dalam keadaan panik, Todd pun pingsan. Di akhir cerita, Todd terbangun di peti mati. Todd pun berteriak karena tidak bisa membuka petinya, yang ternyata disebabkan oleh Cherry yang tengah menduduki peti tersebut. Ternyata Cherry menjadikan Todd sebagai kekasih barunya. Dan film pun habis. Kesimpulannya, di sini Todd mengabaikan larangan yang diberikan sang suster untuk tidak masuk ke dalam kamar Meg dan Cherry, di mana kejadian-kejadian mistis mulai terjadi ketika Todd tertidur di dalam kamar. Kemudian, sikap Todd yang terlalu ikut campur pada urusan orang yang telah meninggal, yang seharusnya Todd hanya perlu melakukan tugasnya untuk merawat mayat Meg dan Cherry. Akibatnya, Todd ditangin oleh hantu Meg dan Cherry, dan pada akhirnya Todd mendapatkan akibat dari ulahnya sendiri. Jadi guys, di sini kita diperlihatkan akibat melanggar suatu larangan yang telah diberikan dan terlalu ikut campur dalam suatu masalah, di mana sebaiknya kita hanya perlu mematuhi larangan yang ada. Karena menurut saya, larangan itu dibuat untuk menjauhi kita dari masalah, dan kita sebaiknya tidak mencampuri urusan orang yang telah meninggal dunia, karena kita tentu saja sudah berbeda alam. Oke guys, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton alur film 3 AM sampai habis, and see you soon.